Pas di kebun tebu mana Bapak ada siapa itu waktu? Bapak sendiri? Berdua. Sama? Ini suami. Saya. Suami boncengan? Ya. Suami Bapak sebagai apa? Suami ini bawa motornya. Ngojek? Enggak, barengan gitu. Enggak, maksudnya kerjasama apa Iya, dengan kerja Bapak? sama jual kambingnya bareng. Dagangnya bareng? Bareng. Bisnis bareng? Iya. Mungkin mau dapat 500 bagi Iya. 2 250-an gitu. Suaminya bawa. Oke, suaminya namanya siapa? Suhendra. Bawa motor suaminya berdua berarti. Bapak bagian di belakang. Belakang. Nyekelan domba kia. Di tengah di sini domanya disimpan, yang satu di depan. Kemudian ada yang nyegat. Iya. Di Tiba-tiba ada yang enggak ya. di Itu situ bau. situ bau. Iya, Kebun Tiwu. Jembatan situ bau gitu. Ditegat apa langsung digebuk Bapak? Langsung dipukul. Yang dipukul apa? Kepalanya kena itu Yang bawa motor yang kena. motornya saya juga kena Pak. Bentar Oh, juga dipukul. Pakai apa? pakai bambu. Oleh berapa orang? Yang mukulnya yang satu orang. Satu orang. Iya. Terus? Pelakunya ternyata ada 2 orang. Oke. Waktu dipukul pakai helm nggak? Enggak. Jadi yang bawa motornya nggak pakai helm. Enggak. Itu memang takdir. Tetapi hidup harus itu yang dimaksud. Jadi kalau pakai helm, mungkin waktu dipukul kenapa dipakai helm? Kena apanya? Waktu pukul kena jidat ini. Kena ini. Ya, sama itu juga yang korban. Bapak kena ini. Kalau korban, Kena sama, kenanya sama. mukulnya berapa kali? 1 kali pukulan cuman keras. Kok bisa langsung kedua orang? Kedengarannya, wah, kan saya ini pegangannya berdekatan, ya sambil ngobrol. Itu mah kena cepretannya, kena Bapak, tiba-tiba ada yang mukul, jebret, kena kepalanya, terus jatuh. jatuh. Ada dari pukulan itu, dari jarak jatuh ada sekitar. Kan motornya lewat begini. Iya, Dia pakai apa? dia jalan kaki. Jalan, nyegat, Iya. di pinggir jalan. Tiba-tiba nyegat. Jadi lewat. Iya. Motornya nggak kenceng makanya. Ya sedang lah gitu kan. Terus jatuh. Jatuh. Motornya nyerolok. Nyerolok. Domba lepas. Cuma di bawahnya itu Pak. Motor. Ada masih ketangkep ini. Terus setelah itu apa yang terjadi? Jadi pas itu astagfirullahaladzim, kok kira orang gila kok pukul saya gitu Suhen. Pas lihat Suhen itu jatuh, aduh bunuh kamu kepalanya berdarah, aduh anjing itu orang gila. Terus? Orang gila, bawa bambu gitu. Terus? Pas tiba-tiba saya bangunin dia, terus saya diambil itu dari motor itu dijauhin, dia udah, aduh tolong istighfar aja istighfar. Pas dilihat orang berdua, yang satu pegang golok, yang satu pegang bambu. Aduh. Terus? Wah men, ini mah bukan orang gila, ini mah perampok. Sambil telepon sama teman, mau telepon ke keluarga tuh yang di rumah. Jadi gini lah gugup gitu, gugup gitulah, ada gila. Mana aja yang itu, yang teman saya yang itu, yang ngangkat. Tolong saya dipukul sama orang gila. Bilangin tadinya saya orang gila, ada pegang bambu Terus? Oh ini masa bukan orang gila, perampok. Oh, udah saya minta tolong, yang lewat nggak ada yang itu ngerespon gitu. Nggak, Bapak waktu itu berdua aja, ada motor lewat nggak? Motor lewat ada. Terus? Nggak ada yang respon, pada takut gitu Pak. Pada Yang takut. dimaksud. Ya, pada takut. Nah pas Lewat. Bapak kan orang 2 orang itu ada. ada itu sebenarnya Pak. Ya, tapi orang lewat aja. Lewat. Nggak ada yang berani nolong Bapak. Nggak ada, tapi itunya yang satunya mesti agak jauh Pak, nggak kelihatan di kebun tebu. Yang satu yang bawa golok. Yang bawa goloknya, yang bawa bambu mah mesti kayak gini nih, kayak orang gila lah. Jadi disangka orang lewat mah. Bambu tuh diputar-putar. Tapi kan Bapak terjatuh di situ. Iya, terjatuhnya ke arah kanan. Bapak ketika ada orang lewat kemudian Bapak ngomong minta tolong. Iya, minta tolong. Terus ada mobil tebu aja. Dia kongsi berhenti, terus saya lari, dia kabur lagi. Jadi semua motor lewat tidak ada yang nolong. Iya. Mobil lewat termasuk mobil truk. Iya, mobil tebu. Berapa orang di Ya, mobil truk itu? Mobil truk ada satu yang lewat, terus yang jualan ke pasar bawa kampung ada itu. Tapi tidak ada yang nolong satupun. Tidak ada yang nolong. Pas udah saya pegang lagi, sepupu gitu lihat diginiin, aduh istighfar. Jadi Bapak itu sebenarnya orang lewat ada. Ada.
Mobil lewat ada, Ada. motor lewat ada, Ada. tapi tidak ada satupun yang berhenti. Iya. Gila. Saya masih main HP terus. Apa emang? Saya mesti kena itu saya istighfar terus telepon. Pas itu udah lama-lama kelihatan sepupu berdarahnya Banyak? Ini, banyak. Aha. Terus saya Aha. pegang gini. Hah? Dia baru ngambil unit. Ngambil motor. Iya. Motornya diambil. Iya, yang satunya tuh. Terus? Ambil itu yang satunya lagi. Ambil kambing. Mana golok, mana itu bedog, mana bedog, gitu. Yang Sunda. Mana bedog. Terus dia ngikutin ngebangunin motor. Terus pas yang udah bangun, motor udah setar, dia lompat lagi ke jalan. Itu pas itu saya pegang lagi yang korban itu. Aduh, istighfar dulu, kok nggak bisa istighfar ya? Nafsu, udah ini tangan udah patah tuh, udah patah. Oh, bapak teh waktu dipukul tuh udah patah tangan bapak? Udah patah itu. Enggak kan bapak yang dipukul kan yang bawa motor? Iya, saya kan jatuhnya berdua gitu Pak, kesingkal. Oh, jadi bapak patah karena jatuh? Iya, Oke. jatuh kesingkal. Nah, terus? Pas dia bilang ambil motor, yang satu udah dipegang, yang satunya lari ke arah kanan. Pas nyebrang lagi, itu kelihatan mukanya kena cahaya motor itu Pak, saya lihat. Pas dia naik motor, bambu yang bekas dipukulin, pegang sama saya nggak terasa tuh, saya udah pukulin sama saya, wah. Oh, digebukin rampoknya? Iya, posisi mau jatuh gitu, dia pegang golok lagi, babuk lagi, masa wah, terus ini yang ngedrop, saya enak itu udah bekas potongnya. Mundur akhir lagi ke itu korban. Nah, terus akhirnya gimana? Udah telepon lagi, itu mau telepon lagi, HP-nya jatuh. Nyari HP, terus udah lama teman yang ditelepon tadi Datang. Dianya kabur? Dianya udah kabur langsung. Tapi luka-luka? Arah Sukamandi nggak tahu tuh luka-luka enggaknya. Sampai sekarang udah ketangkep? Semalam mah proses dari kepolisian udah tiap hari udah datang. Kemarin saya dipanggil, Pak, saya nggak bisa datang ke polsek karena saya lagi habis di urut lagi, gitu. Patah yang ininya ngedot lagi, terus ini lagi. Tiba-tiba sekitar jam 10 malam datang lagi berdua polisinya. Ya, dia pada blok Pak. Coba polisinya aja pada kotor celananya. Terus? Dia terus ngeliatin itu Pelaku udah ketangkep? Ya tahu ketangkap yang laku yang di mana-mananya, karena dia nunjukin. Iya lain gitu. Nunjukin dia ini bukan. Oleh bapak dijawab? Dijawab kalau si tubuh pertinggian badannya hampir mirip gitu. Pas seumurannya hampir mirip, ya, kelihatannya nggak jelas dah. Kayak kepalanya pusing gitu pas masih pagi gitu. Kira-kira itu umur berapa? Kita seumuran lah masih korban Pak. Korban umur berapa? Korban kan umur 30-an ya. Oh, segitu. Saya rata-rata muda-muda. Iya. 25 sih masih mending lah, kurang lebih 30. Kan yang sekarang tuh rata-rata 25, 21. Ya, Yang terus? satunya emang nggak kelihatan, itu pakai kaos yang sekarang kan ada cindungannya gitu Pak. Nah nggak kelihatan. Anak muda itu Pak. Iya. Pakai kaos yang gini. Iya. Anak muda itu. Ya juga itu juga yang pendek-pendek mah muda Pak. Yang kelihatannya terus sepintas lah kelihatan itu. Terus kemudian setelah teman bapak datang mereka kabur. Oke, kemudian korban itu siapa namanya? Suhendra. Almarhum itu meninggalnya kapan? Meninggalnya begitu dibawa ke rumah sakit. Dia meninggal di jalan. Begitu dibawa ke rumah sakit, dia meninggal. Meninggalnya itu karena luka di kepala yang parah. Kena pembuluh darahnya kata dokter. Meninggalkan anak berapa? 2. Kasih tahu. Meninggalkan anak? 2. Mana anaknya? Ini yang tadi yang kecil sama ini. Yang satu? Ini yang besar. Yang besar, yang satu bayi yang tadi. Umur berapa yang bayi? 1 tahun. 1 tahun. Ini umur berapa? 7 tahun. Sekolah? Sekolah Di mana? di Pasir Bungur. Di Pasir Bungur. Itu nanti sekolahnya sama saya aja. Ya, saya biayai hidupnya tiap bulan. Ya. Tadinya suaminya kerjain di dagang. Iya. Yang kerjanya serabutan. Serabutan kerjanya papa aja. Dan lagi ada yang suruh nebang kayu, ya nebang. Ya, kerja aja di lembur mau lah. Suruh macul, bawa motor, mojek, manggung. Mau ekahan, ya beli kambingnya. Jadi meninggalkan 2 anak.
Kemudian yang satu bayi umur 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, masih nyusu. Masih Iya. Pakai ibu susunya. Enggak. Pak formula Pak. Formula, harus beli susunya ya. Harus beli Pampers lagi zaman sekarang mah. Mm-mm. Gitu. Ibu kerja apa? Pabrik Pak. Oh, ibu kerja di pabrik. Iya. Di mana? Pabrik seba di Puradadi. Ya, artinya punya gaji bulanan ya. UMK. Iyalah. Berapa UMK di situ? 37. Ya Allah, lumayan. Artinya ibu tidak berat-berat amat. Punten ya, kalau ditinggalkan suami itu berat. Iya. Tapi untuk kehidupan ibu punya pekerjaan. Iya, Ya. Pak. Pekerjaan. Iya. Saya tuh tulang punggung. Sekarang jadi tulang punggung, orang tuanya kan udah jompo, Pak. Orang tua siapa? Orang tua ini satu-satunya. Iya, nggak Saya apa-apa. stroke Pak. Iya, nggak Tadinya usah. kan tulang punggungnya Iya. suaminya. Ya nggak apa-apa, ibu ikhlas menjadi tulang punggung orang tua, Bu. Justru itu berkah. Bahwa ketika ibu punya tugas untuk ngurus ibunya ibu, ya ibu jadi harus bahagia. Karena apa? Karena ibu sudah mendapat anugerah dari Allah untuk ngurus ibu. Dan satu yakin, tidak akan pernah kehilangan rezeki orang yang memuliakan ibu dan bapak. Ya. Gitu. Ya udah, anak ibu nanti saya urus sekolahnya, nanti ada tiap bulannya ada. Jadi udah, ibu tenang untuk pendidikannya. Gitu. Sebelum peristiwa ini suaminya ke ibu pernah cerita apa? Ada ini nggak, ada pesen? Nggak ada tanda-tanda. Cuman kata saya tuh jangan keluar Pak, udah malam gitu. Kan berangkat. Dia tuh udah sholat, udah tahajud Pak, terus berangkat. Oh, suaminya tuh tahajud dulu. Iya. Hebat. Dari sisi dunia menyedihkan dan menyakitkan, tapi dari sisi suami ibu itu adalah kebahagiaan. Meninggal dalam posisi lagi mengikhtiarkan rezeki buat keluarganya, sholat malam dulu. Tapi ibu pun melarang ya. Iya, saya melarang Pak, udah malam gitu, biar besok aja. Itu nggak didengar. Tuh bapak, istrinya aja ngingetin udah malam. Makanya tadi awal saya nanya ke bapak itu mengingatkan jangan melakukan sesuatu yang lain wayah, komo ngaliwatan kebon tiwu. Kan kalau daerah Pasir Bungur, Kebun Tebu mah namanya begal bukan baru sekarang. Iya. Sudah sejak zaman dulu kan. Dan begalnya begal tradisional yang dari dulu sampai sekarang ada. Ya kan? Biasanya nggak begal motornya. Itu kejadian yang keberapa kali itu di situ? Tahu Pak. Udah lama sih kayak dulu. Sebelumnya? Sebelumnya ada berapa tahunan lah gitu, ada terjadi dulu. Udah lama. Kebanyakan yang di sawah-sawah itu yang hilang motor. Ya kalau yang di sawah-sawah hilang motor kan ada yang di Purwadadi yang sampai meninggal itu dikeroyok. Iya. Ya kan ada tuh yang saya urusin juga. Yang pelakunya orang Sumedang. Yang istrinya itu kerja juga di pabrik di situ kan. Gitu, ada itu pelakunya. Yang satu lagi pelakunya orang Pasir Bungur. Tuh dulu ya pernah saya tanganin kan, 2 orang meninggal. Nih. Jadi setelah itu meninggal ada lagi muncul ini. Kemungkinan dia itu jadi fokusnya ingin ngerebut motor ya. Iya. Motornya motor punya siapa? Punya saya. Motor tahun berapa? Baru itu kredit juga baru 6 bulan. Oh, baru ya motornya ya. Motor apa? Beat. Motor Beat. Ya rata-rata ke Beat sih. Iya. Jadi bawahnya simpel gitu, pakal bawah 1 gitu. Jadi motornya motor Beat kreditan. Kalau motornya dibegal gitu, Bapak nggak usah ngelunasin kan? Yang nggak tahu. Ya kan motornya juga udah. Kan sudah ada yang motornya ada yang nyuri kan. Mudah-mudahan nggak bayar. Enggak lah Pak, gitu. Kalau motornya ada yang nyuri kan? Asuransi ada Pak. Asuransinya ada. Artinya itu diganti oleh asuransi. Bapaknya nggak usah bayar. Tinggal surat laporan dari pihak polisi. Ya udah, itu baru sudah jelas kan meninggal. Iya. Jadi motornya itu motor punya ini. Jadi si Akang mah kebagian bawa motornya.
biasanya aja tuh bawa motor terus dia yang Oh. bawanya. Mm-mm. Yang kadang-kadang ngambil sendiri Pak kalau udah tahu lokasi. Mm-mm. Udah sama saya aja iya di rumah aja tunggu yang itunya yang mau belinya takut tamunya. Oh, jadi si Akang ini si Akang siapa namanya? Suhendra. Kang Suhendra tuh biasa disuruh-suruh. Iya biasa Pak. Kadang-kadang dia saya punya dagangan nih ya ambil kalau uang itu mah kalau bisa ngutang mah gitu. Oh. Bisa katanya kalau sehari 2 hari mah pulang pasar Oh. bayar ya udah ambil kata saya gitu. Iya. Ada yang Iya. pesen rekahan apa gitu. Kalau bisa pindah aja DP-nya dulu ya modalnya nggak adanya nggak pegang modal ya ngasih separuh ya udah ntar beli satu ntar nganterin satu tinggal bayar gitu. Ini patah tulang Bapak diobatin di mana? Di itu patah tulang pijit Di Ciberes. enggak di Mangrawak Ada. Ada ahlinya. Ini bisa sembuh lagi. ya alhamdulillah bisa sembuh lagi nah, cuman ini waktu pas diproses terus waktu habis dipijit dibawa ke sini TKP dirubah lagi Oh, pas sekarang istirahat dulu aja. pas terus kemarin di visum habis ininya di itu dibuka di cereng Nah, jadi nggak diikat lagi alah. jadi pas nyampe rumah Nyeri. ini lagi Pak Copot lagi. coplok lagi ininya Sekarang udah dibenerin lagi. Benerin. Udah jangan dirubah-rubah lagi udah. ya enggak Pak Udah, ya. makanya malam semalam itu bapak proses datang ke rumah tuh penjelasan Kemarin datang ke sini inisiatif Ibu datang ke saya. Yang inisiatif tadi siapa? Saya diantar Sama? Teh Herlina, Pak. Oh, jadi sengaja nemuin untuk menyampaikan ini. Ya, saya minta keadilan, Pak, biar cepat diproses. Oh iya, jadi ibu datang ke saya itu ingin agar pelakunya cepat tertangkap. Iya, tangkap Ya sudah, harus nanti saya hubungi kasat sersenya. Kemana? Jadi ibu mah pengen cepat ditangkap pelakunya datang ke rumah dan mendapat hukuman yang berat. Udah itu memang harus berat. Ini Bapak, bekal Bapak selama ini, selama berobat kan Bapak selama ini kan nggak usaha, ya kan? Nggak usaha kan hidup harus tetap jalan gitu. Di lemur mah dahar mah aya oke jangan bekal ayo domba mah salamet selamat motor nulungin Demi ini sabar ibunya gimana lagi kan. namanya nasib Makanya itu tadi Iya. bahwa dia dibegal dia meninggal memang garis takdirnya tapi sebabnya yang harus dihindari. iya Pak makasih Ya Pak, Iya. yang saya tadi ngomong, Iya. jangan keluar malam di daerah yang rawan. iya diterima saran Iya, Bapak. gitu. Yang apes Bapak, Iya. gitu. Waktu Bapak lewat itu hanya sendiri motor, nggak ada yang lewat. Iya kalau dari arah Sukamandi pas sudah terjadi banyak Ya ibu sangat berat tinggalin suami. Pak, sama anak masih kecil. 2 kan? Insya Allah. Ibu semangat. Kan anak yang satunya udah sekolah sama saya. Ya, udah semangat. Salim ke Bapak itu, salim. Sini kamu sekolah nanti sama saya. Ya semangat. Hah? Udah semangat. Yang masih orang memiliki argumentasi yang cukup panjang, bahas tentang hak asasi manusia, bahas tentang A, B, C, D, ini seperti ini. Nih lihat, orang dirampok, meninggalkan anak. Bayangin. Nih orang lewat, semuanya takut, nggak ada yang berani. Terus mau gimana? Ya, berpikir tuh antara teori dengan di lapangan tuh beda.
Halo, Pak Kasat. Siap, Bapak. Saya mau ngecek ini yang kasus pembegalan yang di Cibungur yang meninggal. Ini keluarganya datang ke saya. Oh, siap. Sudah ada tanda-tanda pelakunya? Siap. Izin Bapak, masih pendalaman Bapak, karena kemarin CCTV juga di sekitar sana belum ada Bapak. Belum Nggak ada ya? terlihat. Namun kami masih mendalami juga Bapak. Iya. Info-info lainnya. Ya, kebun tebu sih ya. Kebun tebu nggak ada CCTV. Betul. Ke jalan rayanya nggak ada CCTV, Pak. Jalan raya. Jalan raya agak jauh itu Bapak masalahnya, dan Udah agak susah, udah campur motor dengan yang lain ya kalau jalan raya ya. iya Bapak. Oh ya udah. Di lokasi utamanya masih karena benar-benar gelap dan kebun tebu itu Bapak. Oh. Kendala utama kami. Oh, iya. Siap. Ya mudah-mudahan aja. Paling motor ya. Biasanya mereka motornya dibuang kemana yang itu? Siap. Motornya belum pasti juga Bapak. Ini lagi pendalaman juga Bapak. Kami Baik. masih terus dalami juga. Minta Bapak. nomor Pak Kapolresnya deh ya. Oh, siap, Pak Kapolres ya. Siap, Bapak. Kami Kembali. izin. Makasih. Ya Siap. dikirim. Makasih. Siap. Bu, itunya. Semangat. Ya udah deh. Nanti tuh data anaknya dimasukin ke staf saya, ke Windy ya. Mau disimpan. Kumaha Bu, kenapa? Takut ditaruh di Takut sini. ditaruh. Oh enggak. Enggak. Jadi bukan yang disebut jadi anak asuhnya itu, tinggalnya sama mamahnya. Kita mah cuman bantu tiap bulan kirimin uang aja, ya. Oh, bukan, enggak, ya. Enggak, dia mah sina kabarak sih. Ya udah, ya. Rajin jajan. Nah, kenapa suka jajan? Suka jajan? Mama. Suka jajan? Ya kalau udah jadi anak asuh Pak Deddy mah jangan jajan, makan di rumah. Telur, daging, jangan jajan kalau jadi, jangan main HP kalau sudah jadi anak asuh Pak Deddy mah ya. Nggak boleh jajan, suka main HP. Kalau sudah jadi anak asuh Pak Deddy mah tidak boleh jajan dan tidak boleh main HP. Neng. Ini Bu, jadi ini bareng ke bank, ke BJB, nanti gini aja. Ini untuk bekal Ibu. Yang 10 juta. Ya kan bekal Ibu, bekas ini kegiatan ini ya, Bu. Yang ini saya masukin 50 juta untuk deposito. Jadi Ibu dapat bantuan dari saya 60 juta. Ya, 10 juta untuk bekal sekarang, yang 50 juta untuk deposito karena uang mah kalau di luar nggak goler cepet habis. Ya. Makasih, Gitu Pak. ya Bu ya. Cepat habis. Nih saya kebikin aja sekarang. Ya. Siap. Nanti Ibu ya, nanti dengan BJB. Ibu nanti pulangnya tidak bawa uang, bawa deposito senilai 50 juta. Ya. Nuhun ya Bu. Berkah sehat Ibu ya. Dah. Ambil. Nanti daripada Ibu jadi Ibu dapat 60 juta. Yang 10 juta untuk biaya sekarang, yang 50 juta dalam bentuk sertifikat deposito. Ya, Makasih, Pak. Bu nuhun ya, nuhun. Ya udah itu aja, Bu. Nuhun, Bu. Iya, Siap. Bapak, atur nuhun. Nuhun ya. Bapak, Ya. atur nuhun, Pak.